Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Marta Liza. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai implikasi teknologi komunikasi. Simak penjelasan saya mengenai materi ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Materi yang pertama yaitu proteksionis negara ke arah ketimpangan. Proteksionisme sebagai sebuah pandangan telah hadir menjadi pilihan landasan bagi negara dalam menetapkan kebijakan perdagangannya semenjak berabad-abad yang lalu. Wacana mengenai proteksionisme mulai disorot secara serius ketika para ekonom klasik memperkenalkan teori absolute advantage dan comparative advantage yang melandasi wacana liberalisasi perdagangan pada abad ke-17. Secara politik, kebijakan proteksionisme bisa menguntungkan negara, tetapi dampaknya kepada masyarakat dengan ekonomi ke bawah juga sangatlah besar. Contohnya saja, pajak mineral ekspor dan tarif impor menyebabkan peningkatan perdagangan, tetapi menyebabkan peningkatan perdagangan dan menurunnya pertumbuhan produk domestik bruto atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tersebut akan menurun. Lebih sederhananya lagi, seperti harga kedelai yang masuk ke Indonesia melonjak naik secara tiba-tiba, yang membuat produksi tempe atau tahu menurun karena jaminan harga pasar yang tidak stabil. Dan akhirnya menyebabkan penurunan pemasukan barang ke pasar seperti kasus kenaikan harga kedelai pada beberapa bulan yang lalu, yang menyebabkan para pekerja di tempat pembuatan tempe melakukan mogok kerja. Bagaimana tidak? Kenaikan harga hampir mencapai 3 kali lipat dari harga normal. Jadi, ketimpangan atau ketidakseimbangan ini ketidakseimbangan yang diakibatkan dari sistem proteksionisme ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan negara, ekonomi, dari kehidupan masyarakat di negara penganut sistem tersebut. Yang kedua, isu informasi internasional. Berikut salah satu isu internasional yang saya dapat dari cnnindonesia.com, yaitu mengenai Cina sebut musuh nyata ingin Hong Kong jadi pion geopolitik. Dilansir dari cnnindonesia.com, Cina menegaskan bahwa pihak yang ingin memanfaatkan Hong Kong sebagai pion dalam geopolitik adalah musuh nyata. Hal ini dikatakan oleh Direktur Kantor Penghubung Hong Kong untuk Cina, Luo Huining. Dalam sebuah forum, ia mengatakan bahwa Hong Kong dulunya adalah bekas jajahan Inggris lalu dikembalikan ke pemerintahan Cina pada tahun 1997. Kini Hong Kong telah berkembang menjadi pusat keuangan dan menjadi salah satu pusat perekonomian paling kompetitif di dunia seperti dilaporkan South China Morning Post. Yang ketiga, masalah dunia ketiga. Dunia ketiga sendiri ialah negara berkembang meski mulanya ditunjukkan untuk negara-negara yang tidak memiliki keberpihakan pada salah satu dari dua negara yang bertikai selama Perang Dingin. Di sini, negara dunia ketiga adalah negara yang pandangan negaranya tidak sepaham dengan NATO dan kapitalisme Amerika dan sekutunya, dan juga tidak sependapat dengan komunisme yang dibawakan oleh Uni Soviet atau Rusia. Terminologi dunia ketiga dimulai sejak Perang Dingin yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka yang tidak bergabung dengan dunia pertama, yakni NATO dan kapitalisme, dan dunia kedua yang berarti Uni Soviet dan komunisme.
Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara yang bergabung dalam kelompok dunia ketiga ternyata banyak menyimpan masalah sehingga lebih layak dimasukkan ke dalam kategori negara yang miskin. Jika beruntung, mereka naik tingkat menjadi negara berkembang. Sulit sekali ditemukan alumni negara dunia ketiga yang naik kasta menjadi negara yang maju. Berikut adalah masalah yang mendominasi negara dunia ketiga dan menghambat kemajuan mereka. Yang pertama, kemiskinan, kekurangan listrik, kondisi pertanian yang buruk, air minum dengan kualitas yang buruk, terorisme, pekerja anak-anak di bawah umur, sarana kesehatan yang buruk. 4. Dilema perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bukan merupakan sesuatu yang dapat dihentikan. Setiap hari perkembangan teknologi ini semakin maju dan semakin mudah orang-orang mengakses berita di setiap penjuru dunia. Dengan demikian, untuk menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, mesin diplomatik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Diplomat harus pandai membaca situasi. Peran media dalam hubungan internasional sangatlah penting, terutama terkait kemampuan media dalam menyampaikan image atau citra suatu negara. Di Indonesia, peran media dan komunikasi internasional semakin terasa terkait dengan citra suatu negara. Pemberitaan media internasional memberikan dampak atau perubahan positif terkait citra Indonesia. Melalui berbagai perubahan dalam pola-pola komunikasi personal maupun global, sangat berpengaruh terhadap interaksi yang terjalin antar warga negara dengan warga negara lainnya maupun antar pemerintah. Penggunaan teknologi tanpa diimbangi pengetahuan dan etika sulit memberi kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pengetahuan terhadap suatu bidang tanpa pemanfaatan teknologi hanya menghasilkan sebuah ikhtiar yang panjang dan melelahkan. Usaha minimalisasi kesenjangan pengetahuan atau knowledge divide, khususnya pengetahuan tentang teknologi, dapat mendorong berkurangnya kesenjangan kesejahteraan atau prosperity divide dalam masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan standar yang dimilikinya memungkinkan masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi yang ada. Istilah gagap teknologi dan buruh teknologi, terlebih lagi kesenjangan digital, akan jauh dari masyarakat Indonesia apabila secara totalitas terbangun kesadaran bersama pentingnya pengetahuan tentang aspek teknologi ini. Teknologi memang dapat memberi berbagai dampak positif dan negatif, tetapi dengan pemanfaatan yang paripurna terkait problematika dan dinamika teknologi yang berkembang, maka setiap individu dan masyarakat yang ada di sebuah negara akan menjadi penguasa teknologi dan bukan sebaliknya menjadi masyarakat yang dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.